Hi FLCC, happy Sunday. Are you ready to praise Him? Yes, oke, sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk sama-sama menyembah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Yes, Jesus. Walking around these walls, I thought by now they fall, but you have never felt me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never found me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You've never found me yet, never found me yet. I know the night won't last, I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Oh Jesus, you're still enough. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never found me yet, your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You never found me yet, you never found me yet, you never found me yet. Oh, you're so great, Jesus. We gonna testify your greatness, Lord. Come on, church, let's sing. I see you move, I see you move. You move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move, you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move the mountain, and I believe I see you do it again. You made a way when there was
the way, and I believe I see you do it again. I see you do it again. I see you do it again. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Jesus, we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Jesus, you are worthy of it all, Lord. You are worthy, God. I wanna give you all my life. It's me, Lord. Jesus, we come to you. You are worthy of all praise. Lord, terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi setiap kami, Bapa. Yes, waktu-Mu selalu yang terbaik. Kau yang terbaik. We
the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is yours. So I'll stand in your presence, So I'll stand with arms, heart, and heart abandoned, in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrender. All I am is your. All I am is yours. 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 Yes, Jesus. Yes. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau kami masih bisa beribadah dan memuji menyembah-Mu. Melalui pujian dan penyembahan kami mau nyatakan Tuhan bahwa Engkau baik, Engkau berdaulat atas kehidupan kami, dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Bapak, sebentar kami mau memberi dengan sukacita, biar persembahan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, bisa dipergunakan Tuhan untuk terus memperluas pekerjaan tangan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening yang ada di layar atau scan QR code yang ada di layar. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita deklarasikan persembahan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia, kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Hi FLCC, hello. Happy Sunday, and how are you? Gue berdoa kita semua bisa tetap sehat. Ya, sekarang kasus lagi naik dan ibadah kita kembali online lagi. Tapi that's totally fine. Gue yakin dimanapun kita berada, dengan cara apapun kita beribadah, Tuhan bisa datang ke setiap tempat tinggal kita, rumah kita, ya dimanapun kita lagi berada sekarang. Oke, sebelum mulai, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, atas kesempatan kami bisa beribadah kembali. Tuhan, di tengah naiknya angka COVID, kami memasuki, ada orang yang bilang gelombang ketiga di Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, biar Engkau yang terus jaga setiap kami dalam kesehatan, kekuatan. Kau juga berkati negara ini, Tuhan. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu dapat merubah paradigma kami, Tuhan, membawa iman kami berkembang lebih lagi, menjadikan kami pribadi yang lebih dekat kepadamu, Tuhan. Memiliki pengertian yang lebih dalam tentang Engkau. Terima kasih ya Bapak. Kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Oke, ada yang ingat mungkin khotbah minggu lalu gimana sharing firman dari Toro minggu lalu? Itu luar biasa, luar biasa. Kalau bagi teman-teman yang belum nonton, I highly suggest you go to the our YouTube channel and search for our last week sermon. Karena di situ ini ada beberapa quote yang akan gue bacakan ya. Forgiveness is the greatest miracle that everyone can get. Wow. Forgiveness is the greatest miracle. And then, you will never get over what God does through you. Wow. Bagus banget. And lastly, we are reminded to always find ways to serve other people.
Gimana caranya kita bisa melayani orang lain lebih baik lagi. Jadi, minggu ini kita masih akan bahas series yang sama, Counterfeit. Dan minggu kita ini udah di minggu keempat berarti. Minggu keempat, gue akan mulai dengan suatu pertanyaan yang simple banget. Siapa yang di sini ingat pengalaman pertamanya waktu masuk high school, SMP atau SMA? Ingat gak? Hari pertama, your first day. Ada yang ingat? Gue ingat banget. Gimana perasaannya waktu itu? Gue ada di sekolah swasta, dari SD sampai SMA, dari TK bahkan sampai SMA. Dan kalau sekolah swasta biasanya ada SD, ada SMP, ada SMA-nya gitu. Jadi kayak ada satu kesatuan gitulah. Nah, waktu itu gue SD di suatu tempat, tapi SMP-nya gue pindah. Gue nggak melanjutkan di sekolah itu lagi. Jadi, di high school gue, hari pertama gue itu, gue bener-bener jadi kayak anak baru, nggak punya temen. It felt, I felt nervous, obviously, ya kan, gugup gitu. But at the same time excited, semangat, happy juga karena, remaja kan. Ini udah bukan anak-anak kecil lagi nih, bukan dedek-dedek lagi gitu. Yang kalau dipanggil, dek, minta tolong dong, apa? Nggak gitu lagi, udah remaja nih. Nah, dan momen di high school, di SMP dan SMA, menurut gua, untuk banyak orang, merupakan turning point dalam kehidupan mereka. Karena mereka beranjak remaja, memasuki fase-fase baru, banyaklah hal yang terjadi di high school. Nah, this week, we're going to talk about how turning point can shift our faith from counterfeit to authentic, from imitation to real. Nah, kita mau deep dive, kita mau belajar lebih lanjut mengenai hal ini. Okay. Most of us experience some turning points in our lives. Misalnya, ada teman-teman yang masuk kuliah favorit. Oke? Atau pengalaman magang pertama teman-teman. Dan apalagi kalau magangnya dibayar, jadi berasa, gue kerja, gue dapat duit. Atau pacaran mungkin, apalagi kalau pacaran yang membangun, imannya sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, saling mendoakan, saling mendewasakan. Wah, itu turning point tuh dalam kehidupan. Tapi selain itu, mungkin juga turning point-nya lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Misalnya ada yang orang tuanya bercerai. Ada mungkin dari kita jadi memiliki suatu penyakit. Atau mungkin ada yang baru putus cinta dan sakit rasanya. It's painful. Atau ada yang keluarganya mungkin meninggal. So, the grievance, rasa dukanya itu mendalam. Atau kita somehow dulu punya best friend, kita punya teman baik, tapi lama-kelamaan kita nggak kontek-kontekan lagi dengan orang ini. Nah, hal ini juga turning point, walaupun memang lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. These are real stuff happening in our lives. Benar nggak? Ini hal-hal yang real, yang benar-benar terjadi gitu. Turning point biasanya akan menjadi tantangan. Akan menjadi tantangan, sebuah tantangan. Dan dampaknya itu besar biasanya. Kalau turning point, kalau kita berbicara turning point, dampaknya besar. Termaksud dalam iman kita. Turning point bisa membangun iman kita, tapi di saat bersamaan juga bisa menghancurkan iman kita. Dan gue benar-benar melihat, ya ada gitu, dua sisi ini. Ada orang yang ketika mengalami hal-hal buruk, imannya malah tambah kuat. Ada orang yang mengalami hal-hal buruk, imannya melemah. Ada. Ada orang yang mengalami hal-hal baik, turning point yang luar biasa gitu ya. Misalnya dia berprestasi dalam suatu hal. Dia imannya makin kuat. Tapi ada juga orang yang, ketika mencapai suatu turning point dalam hidupnya yang positif gitu ya, kehidupannya jauh jadi lebih baik, imannya malah melemah. Itu juga ada. But in this part, we will learn how turning point, again, can shift our faith from imitation to real one. When you get to the other side of these turning points, you can see
how God is there with you. So, God is no longer someone that I know from the church. God is not someone far away, but He's actually much closer than I imagine. Tuhan itu bukan sosok yang jauh di sana, tapi ternyata lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. And when people encounter these sorts of circumstances, ketika orang mengalami hal-hal seperti ini, terutama dalam hubungannya juga dengan Tuhan, suddenly things get really, really personal. Nah, kita akan melihat firman Tuhan ya, yang akan diambil dari Yohanes 11, ayat 1 sampai, kita akan baca banyak, nanti ada beberapa ayatnya. Tapi di sini gue akan mengambil dari New International Version. Jadi bahasa Inggris, gue akan bacakan ayat 1. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus was now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Ini mungkin penting untuk kita perhatikan di sini, bahwa 3 orang ini, Maria, Marta, dan Lazarus, bukan orang yang asing untuk Yesus. Bahkan ketika Maria dan Marta menyampaikan pesan ini ke Yesus, mereka tidak menyebutkan nama Lazarus. Mereka cuma bilang, Tuhan, orang yang Engkau kasihi sakit. Udah. Jadi mereka tahu, Yesus pasti tahu nih siapa orangnya. Yesus pasti tahu. But unfortunately, things didn't go well. Kenapa? Karena Yesus, quote and quote, terlambat datangnya, tidak datang tepat pada waktunya, sehingga waktu Yesus datang, Lazarus sudah meninggal. Lazarus had already died. That was very unfortunate. Can you imagine how Mary and Martha felt at the time? Mereka mungkin in pain pastinya, berduka. Nah, kita akan baca gimana respon Martha kepada Yesus. Ini dari ayat 21, John 11, verse 21, again, New International Version. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Tuhan, kalau Engkau ada di sini, saudaraku tuh nggak meninggal, Tuhan. Wow. Ini suatu perkataan yang menurut gue menggambarkan mungkin ada di situ elemen marah, kecewa, sedih, duka, semua campur aduk jadi satu. Ayat 22, but I know, ini again masih Martha yang ngomong ya, but I know that even now God will give you whatever you ask. Tapi aku tahu Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan apapun yang engkau minta. Karena Martha tahu siapa Yesus. Nah, jadi ini konteksnya again ya, Martha baru kehilangan saudaranya. Ada luka yang begitu mendalam, mungkin ada kekecewaan juga kenapa Yesus datangnya telat. Karena pada saat itu, perlu di-note, orang-orang udah tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkan penyakit. Jadi ini Yesus bukan baru banget memulai pelayanan, ini udah beberapa waktu gitu, orang-orang udah tahu Yesus ngapain. Nah, di sini Martha mengungkapkan, ya bisa dibilang jadi kekecewaannya, kenapa Tuhan baru datang, kenapa Yesus baru datang. Tapi menariknya, Martha tetap mengungkapkan kepercayaannya kepada Yesus. What does a turning point do to our life? They sharpen our focus. Turning point itu menajamkan fokus kita. They get our attention. Situasi ini akan mengeluarkan bagaimana pandangan kita yang sebenarnya terhadap Tuhan. Tanpa situasi yang sifatnya turning point, kalau semua biasa-biasa aja,
nggak pernah bisa dites, dilihat apakah iman kita benar-benar iman yang otentik atau counterfeit. Jadi ini yang turning point lakukan di dalam hidup kita. They sharpen us. They get our attention and they reveal our real faith. How we perceive God. Gimana kita memandang Tuhan. How our perspective about God. Gimana cara pandang kita terhadap Tuhan. Nah, kita akan akan membaca ini sangat menarik apa yang Yesus katakan kepada Marta. Jadi kita lanjut di ayat 23-nya. Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha answered, "I know he will rise again in the resurrection at the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life." Let me repeat that phrase again. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yesus balik tanya ke Marta. Iya Marta, saudaramu meninggal, tapi akulah kebangkitan, akulah hidup. Kamu percaya nggak? Kamu percaya? And probably I'm gonna take some time right now to ask kepada semua orang yang mendengar FLCC, do you believe? Kamu percaya dengan Tuhan, bahwa Tuhan adalah kehidupan? Beberapa orang, ada orang-orang yang mencari kehidupan di tempat lain, melalui cara lain, dengan hal lain. Mereka berusaha mencari kehidupan. Without realizing, tanpa menyadari bahwa kehidupan ada dalam Yesus. Jesus is the life. So if you want to find life, find Jesus. Kita akan lanjutin. Selanjutnya ini merupakan jawaban Marta, dan menurut gua hanya dengan iman jawaban ini bisa muncul. Ayat 27, Marta menjawab seperti ini ya. Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. In the middle of this chaotic situation, ini saudaranya lagi meninggal, okay? Martha declare her faith in Jesus. Justru pada waktu ini, Martha mengungkapkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku percaya. And this is so powerful. Yesus datang tidak pada waktu yang tepat, menurut manusia ya. Yesus datang ketika Lazarus sudah meninggal, tapi iman Martha tetap tidak tergoyahkan. Ia tetap bisa percaya pada Yesus. This is real faith. Ini iman yang sejati. Ceritanya tapi berlanjut, nggak berhenti sampai situ. Gua akan bacakan. Ini respon dari Yesus. Ada di ayat 35. John 11, verse 35 until 37. Jesus wept. Then the Jews said, "See how he loved him." I want to highlight this verse a bit. Gua pengen coba bahas ayat ini sebentar. Karena di sini kita melihat bahwa Yesus ikut merasakan sakit, the pain, the suffering, penderitaan yang sedang dialami Maria dan Martha. Gimana gue bisa tahu? Karena Yesus ikut menangis. Yesus ikut menangis. Gimana caranya bisa nangis kalau Yesus nggak sedih? Kalau gembira gitu, masa Yesus tiba-tiba nangis? Kan ya gitu. Yesus nangis karena dia juga sedih. This is a proof that we are never alone in our painful moment.
kita tidak pernah sendiri di masa-masa kesakitan, di masa-masa yang berat, di masa-masa penderitaan. When a turning point gets our attention, we will always find Jesus in the middle of it with us. When a turning point gets our attention, we will always find Jesus in the middle of it with us. Yesus selalu bersama kita. Yesus ada di tengah-tengah penderitaan kita. Yesus ada di sana. Wow. Lalu Yesus meminta melakukan beberapa hal yang nggak terlalu masuk akal kalau teman-teman baca, karena dia meminta untuk makam Lazarus ini dibuka. Jadi pada waktu itu nggak lazim, hari ini pun nggak lazim. Kalau ada teman-teman datang ke ibadah duka atau waktu tutup peti, terus petinya dikubur gitu ya, nggak ada orang yang tiba-tiba coba angkat buka petinya, nggak ada gitu. Mungkin paling kalau forensik atau apa gitu, tapi enggak lah. Dalam kehidupan sehari-hari kita jarang menemukan hal ini. Tapi Yesus minta hal ini. Jadi hal yang sangat tidak lazim, baik pada masa itu maupun sekarang pun nggak lazim. Tapi orang-orang nurut aja akhirnya. Jadi kita mau lanjut baca di ayat 41. So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Then the dead man come out. His hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Wow. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Dan ceritanya berakhir dengan luar biasa. Di ayat 45 dikatakan seperti ini. Therefore many of the Jews who had come to visit Mary and had seen what Jesus did believed in him. Orang-orang yang datang melihat kebangkitan Lazarus menjadi percaya kepada Yesus. Wow. Ketika kita membaca cerita ini, ada kemungkinan kita menganggap bahwa inti ceritanya, oh ya udah, Lazarus dibangkitkan dari kematian, Tuhan mampu mengubahkan segala keadaan kita, amin, gitu. Itu nggak salah. Tapi gue mau membahas lebih dalam. Karena begini, teman-teman. The point is not that Jesus will do a miracle whenever we have a turning point in our life. Poinnya bukan Yesus pasti selalu akan melakukan mujizatnya gitu. Nggak selalu seperti itu. Kenapa? Karena ada masa-masanya mungkin doa kita belum dijawab Tuhan. Ada teman-teman di sini yang berdoa belum dijawab Tuhan? Atau mungkin teman-teman yang berdoa tapi Tuhan meresponi dengan tidak. No. Ada mungkin yang mengalami seperti itu? Nah, kalau seperti itu gimana dong? Kan ini di sini ceritanya Lazarus dibangkitkan. Tapi di kehidupan kita kayaknya nggak seperti itu nih. Jadi ada semacam kontradiksi. Nah, makanya gue mau bilang bahwa inti dari cerita ini bukan hanya di situ. But we're going to see what Jesus did before he raised Lazarus from the dead. Apa yang Yesus lakukan sebelum Lazarus dibangkitkan? He wept. Jesus was there together with Mary and Martha, experiencing the pain together. Before the miracle, before the resurrection, before the happy ending. He was there on their worst day. And the same is true for us. Whatever turning point that we have or had
in our lives. Or maybe we are facing a turning point. I want to say that Jesus is there with you all along. Yesus itu selalu bersama kita. Whether things get better or get worse. Mau hal ini semakin baik atau kehidupan atau hal-hal yang di kehidupan kita makin buruk, Yesus tetap ada di situ. Jesus is always there. Yesus selalu ada di situ. And this is what grows our faith. Inilah yang mengembangkan iman kita, yang membuat iman kita bertumbuh. Not the fact that we always get what we wanted. Bukan karena kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. No, that's not the point. But no matter what happens, Jesus is with us. That is the most important thing. Let me repeat that again. This is what make our faith grows. Not that we always get what we wanted, but because no matter what happens, Jesus is with us. Amen. That's what makes a real faith. Inilah yang membuat iman yang sejati, not a counterfeit one, bukan iman yang palsu. Our pain doesn't have to be the end of the story. Rasa sakit yang kita alami tidak perlu jadi akhir dari ceritanya. Tidak perlu jadi akhir dari segalanya. It can be part of the story. Itu bisa menjadi bagian dari kehidupan kita. But cannot define us. Because God can use it to stretch you, to grow you, to make you have a real faith, a more authentic one. That's a turning point. And when that happen, ini yang menarik, bukan hanya iman kita bertumbuh, tapi melalui cerita tadi kita belajar apa? Bahwa orang-orang di sekitar Marta dan Maria, orang-orang yang melihat kejadian itu, turut percaya kepada Yesus. Jadi dari sini kita melihat bahwa kehidupan kita pun bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang-orang lain percaya kepada Tuhan. Untuk membuat iman orang-orang di sekitar kita bertumbuh, bukan hanya iman kita sendiri. Waktu orang-orang lain melihat turning point kita, gimana Tuhan ada di hidup kita, orang bisa percaya kepada Tuhan. Wow, that's amazing. That's amazing. So, here's the application. When we are facing a turning point in our lives, misalnya kita lagi mengalami suatu hal yang sangat luar biasa gitu ya, turning point. Coba tanya ini, where is God in this? Di mana Tuhan dalam situasi ini? Because maybe it feels God is not here, God is not around, gitu. Mungkin kita berpikir bahwa Tuhan nggak ada di sekitar kita. But try to look closer. Coba deh, cari lebih dalam, cari lebih lagi. Karena bisa jadi loh, Tuhan muncul dalam rupa yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Mungkin sebelumnya kita hanya membayangkan Tuhan, turun dari langit gitu ya, di kamar kita, di rumah kita, tiba-tiba Tuhan turun dan malaikatnya berbicara kepada kita. Tapi gimana kalau Tuhan sebenarnya berbicara melalui teman-teman kita yang mendukung kita setiap harinya? Gimana kalau Tuhan berbicara melalui small group leader yang ada di FLCC, para mentor yang dengan rela hati memberikan hidupnya, membagikan hidupnya untuk membimbing kita semua? Gimana kalau sebenarnya Tuhan berbicara melalui hal-hal ini? Atau Tuhan berbicara melalui sermon FLCC yang diberikan pada pagi, siang, sore, malam, tergantung teman-teman kapan mendengarnya. Atau mungkin waktu pray day, kita ada pray day setiap hari Kamis. Dan itu sangat luar biasa, Kamis malam, jam 8.30 melalui Zoom. Tuhan bisa berbicara melalui pray day. Tuhan bisa bicara melalui banyak hal. Where is God in this? Coba teman-teman cari. And the second, how can this tough situation help my faith grow? Gimana
situasi yang berat ini bisa mengembangkan imanku. Ini mungkin susah dan sekarang nggak berasa. Sekarang mungkin berasanya sakitnya doang gitu. Mungkin kalau bisa dibayangkan ini kayak orang lagi berolahraga, nge-gym gitu ya. Misalnya pertama angkat 1 kilo gitu. Wah, sakit gitu, nggak kuat misalnya. Tapi lama-kelamaan jadi kuat 1 kilo, akhirnya apa? Kita bertambah kuat. Justru kita 1 kilo dianggap enteng, kita naik ke 2 kilo. Dari 2 kilo ke 3 kilo, 3 kilo ke 4 kilo. Sampai over time, without we realizing, without we knowing it, tanpa kita sadari, kita udah sampai 50 kilo mungkin. Tapi semua berawal dari 1 kilo. Jadi mungkin sekarang kelihatannya sakit doang, nggak berasa apa benefitnya hal-hal ini dalam hidup kita. But here's the thing, be patient, sabar. Maybe not right now, but eventually. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti beberapa waktu lagi. Because here's the thing, here's the bottom line from today's sermon. Because God can use turning point to grow our faith. Let me repeat that again. God can use turning point to grow our faith. Amen. And not just grow our faith. Here's the thing. But over time, our turning points can be an inspiration to other people. To help others people faith grow as well. Jadi bukan cuma kita yang kena dampaknya, tapi orang-orang di sekeliling kita. Bukankah hal ini luar biasa? Kita bukan hanya hidup untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat untuk orang-orang lain. So, I'm praying, biar ketika kita mengalami hal-hal yang mendefinisikan hidup kita, turning point ini, kita bisa memilih, choose to have the real faith. Choose to believe. Choose to believe. Memilih untuk percaya. Amin. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur atas firman yang telah disampaikan. Tuhan, aku berdoa untuk setiap jemaat di FLCC, biar Engkau yang memberkati mereka, Tuhan. Engkau yang membimbing mereka dalam setiap langkah yang mereka ambil, apapun yang mereka lakukan. Aku percaya, aku berdoa, Tuhan, biarlah di setiap musim kehidupan mereka, mereka dapat menemukan Tuhan. May we always find you in the middle of it all. Biar kami dapat terus menemukan Engkau ada di tengah-tengah dari segala situasi kami. Berdoa juga untuk setiap sekolah, kuliah, pekerjaan kami, Tuhan. Aku berdoa biar Engkau buat berhasil, biar firman-Mu ini yang dapat menjadi fondasi dalam kami bekerja, berusaha, berhubungan dengan orang lain. Kami ingin menempatkan firman-Mu menjadi dasar, Tuhan. Biar iman kami berkembang to become the authentic one, not the counterfeit one. Biarlah iman kami dapat menjadi iman yang asli, iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Holy Spirit, please guide us, please help us. Thank you, Lord. Thank you for the opportunity to listen to the Word of God. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa mendengarkan firman-Mu. In the name of Jesus we pray. Come on, everybody who believes says, Amen. Amen. Shalom saudara, sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita persiapkan anggur dan roti kita masing-masing. Jika semua sudah, saya jemput untuk bangkit berdiri di tempat di mana saudara berada. Dan mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu atas kebaikannya yang tidak pernah berhenti, atas hidupmu, atas keluargamu. Naikkan syukurmu. Oh, syambaraku diamburulo bonaya siandande diambaraka diarala barala 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 naya siandande diambarala naya. Riki diamburulo bonaya siambaraki diambarala naya si diarala naya siandande dikiaralamu. Ajaib Tuhan, perkasa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan pelihara kami. Bulan demi bulan Tuhan pelihara kami. Meskipun kami beribadah dari tempat kami masing-masing, tapi kami tahu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan dari tempat ini biarlah berkat-Mu mengalir Tuhan atas setiap anak-anak muda Tuhan yang mendengar firman-Mu. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Tuhan yang tolong orang tua mereka yang sedang menghadapi kesulitan. Tuhan biarlah momen ini menjadi momen di mana kami semua, keluarga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang belum pernah kami alami sebelumnya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Tuhan pulihkan pekerjaan orang tua kami. Tuhan pulihkan bisnis usaha orang tua kami. Biarlah Tuhan setiap kami yang sekolah, setiap kami yang kuliah bisa tetap terus Tuhan. Tidak ada yang putus sekolah, tidak ada yang putus kuliah Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak pernah kurang panjang tangan-Mu atas keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati gereja kami, terima kasih Tuhan. Yang mau terus Tuhan menjadi wadah tempat kami berlatih, kami dididik Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghargai Yesus. Persiapkan kami Tuhan untuk bisa menyambut Pentakosta yang ketiga. Aku berdoa setiap anak-anak muda akan bertumbuh Tuhan, setiap hari semakin dekat, segambar dan serupa dengan Tuhan. Sehingga pada waktu Roh-Mu Tuhan dicurahkan besar-besaran, kami adalah anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi mentor, menjadi sahabat, menjadi keluarga yang baik Tuhan bagi anak-anak muda yang lain. Berkati bangsa kami Tuhan, pulihkan Indonesia. Biarkan Tuhan tolong supaya bangsa kami Tuhan menjadi negara yang maju. Menjadi bangsa yang tidak lagi menengah, tapi menjadi bangsa yang maju Tuhan, yang bisa melunasi setiap hutang-hutangnya. Semakin damai, penuh dengan sukacita bangsa kami Tuhan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi isu sara yang dinaikkan Tuhan. Karena kami semua adalah satu di dalam Engkau. Dan Tuhan berikan hikmat kepada setiap orang-orang-Mu Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya timbul Tuhan, supaya mereka bisa menghasilkan Tuhan satu obat yang baik Tuhan untuk coronavirus ini Tuhan, supaya semuanya bisa sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan menerima berkat-Mu, mari angkat dua tangan. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di surga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha, dan pelayanan. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.